Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa jurra bil fathati ma la yansarif, ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dalam bait yang ke-43, wa jurra bil fathati ma la yansarif. Dan jarkanlah dan majrurkanlah dengan fathah ma la yansarif, yaitu isim yang la yansarif. Maka isim la yansarif itu majrurnya dengan fathah. Ya, namun ada syaratnya, yaitu ma lam yudhaf. Selama isim la yansarif tersebut itu tidak diidhofahkan atau mudahnya tidak menjadi mudhaf. Au yaku ba'da al-radif. Ya, atau isim la yansarif tersebut itu tidak terdapat atau tidak berada setelah al. Ya, atau tidak kemasukan al. Ya, radif atau tidak mengikuti setelah al. Jadi bait ini menjelaskan bahwa isim la yansarif itu majrur dengan fathah selama tidak menjadi mudhaf dan juga selama tidak kemasukan al. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu subbab yang terdapat bait ke-43 dari Alfiyah Ibnu Malik ini, di mana beliau ya hafizahullahu ta'ala memberikan judul i'rabu ma la yansarifu, yaitu i'rab untuk isim yang la yansarif. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan untuk bait ini, di mana beliau mengatakan asyara bihadzal baiti ilal qismi tsani mimma nabat fihi harakatun an harakatin. Dengan bait ini, yaitu dengan bait ke-43 ini, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengisyaratkan kepada jenis yang kedua dari isim yang i'rab aslinya, ya i'rab aslinya berupa harokat, itu juga digantikan dengan harokat. Artinya harokat menggantikan harokat. Ya, jenis yang pertama itu adalah jamak muannats salim dan mulhaqnya, di mana ketika dalam keadaan mansub, ya tanda asal nasab itu adalah fathah. Namun dalam jamak muannats salim dan mulhaqnya digantikan dengan kasroh. Itu jenis pertama. Nah, jenis kedua itu adalah yang kita bahas saat ini. Wa huwa lismul ladzi la yansarifu. Yaitu ya isim yang la yansarif. Apa itu maksudnya? Ai la yunawwanu. Yaitu isim yang tidak ditanwin. Ya, jadi isim la yansarif maksudnya adalah tidak ditanwin. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait penjelasan ini, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan, wa ba'du talabati yadhunnu annahu la yusamma mamnu'an minas sarfi illa idza kana majruran bil fathati.
Dan sebagian pelajar atau penuntut ilmu itu menyangka bahwa isim yang seperti ini itu tidak disebut sebagai mamnu' minas sorfi, ya kecuali jika hanya dalam keadaan majrur dengan fathah. Jadi ada sebagian penuntut ilmu yang menyangka bahwa disebut mamnu' minas sorfi itu ketika dalam keadaan majrur. Ya, majrurnya dengan fathah. Maka Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan komentar, wa hadza ghairu sahihin. Ya, dan yang seperti ini itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Bal kullu ma muni'a minat tanwini min ismin mu'rabin. Ya, akan tetapi setiap yang terlarang dari tanwin atau setiap isim mu'rab yang terlarang dari tanwin li'illataini au li'illatin, karena adanya dua illah, dua sebab, atau karena adanya satu sebab. Nanti kita akan membahas ketika dalam pembahasan alismul ladzi la yansarifu, itu isim itu dapat masuk ke dalam golongan ini karena adanya dua illah atau satu illah yang menggantikan dua illah. Ya, namun dalam cetakan dari Ibnul Jauzi itu tertulisnya bal kullu ma muni'a minat tanwini min ismin mu'rabin li sababin. Ya, karena adanya suatu sebab. Ya. Fahuwa mamnu'un minas sorfi. Maka ya tadi setiap isim yang terlarang dari tanwin, ya setiap isim mu'rab yang tidak ditanwin karena adanya sebab atau karena adanya dua illah atau satu illah, itu disebut sebagai mamnu' minas sorfi. Walau kana marfu'an au mansuban. Walaupun dalam keadaan marfu' ataupun mansub. Ya, di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala meluruskan bahwa isim tersebut itu disebut sebagai mamnu' minas sorf, baik dalam keadaan majrur, marfu' ataupun mansub. Kita kembali ke atas. Ya, wa ta'rifuhu, dan pengertian atau definisi dari alismul ladzi la yansarifu yaitu kullus min mu'rabin syabahul fi'lu. Yaitu setiap isim mu'rab yang ya diserupai atau menyerupai fi'il. Ya, yang menyerupai fi'il. Karena kita mengetahui bahwa isim itu salah satu tandanya itu adalah tanwin. Akan tetapi golongan isim ini itu justru tidak ditanwin. Karena itu dia menyerupai fi'il. Karena fi'il tidak ditanwin. Apa yang menyebabkannya? Biwujudi illataini min ilalin tis'in. Yang menyebabkan isim mu'rab tersebut menyerupai fi'il itu karena terdapatnya dua illah dari illah yang 9. Nanti pada saat pembahasan alismul ladzi la yansarifu, itu kita akan mempelajari al-ilalut tis'u, yaitu illah atau sebab yang 9. Kalau suatu kata itu mengandung 2 dari 9 illah tersebut, maka dia termasuk dalam alismul ladzi la yansarifu, yaitu isim yang tidak ditanwin. Au wahidatin taqumu maqamahuma, atau karena terdapatnya satu illah, ya satu illah saja, namun taqumu maqamahuma,
Namun satu illah tersebut itu menempati kedudukan dua illah. Artinya dengan satu illah tersebut sudah cukup bagi suatu isim supaya isim tersebut masuk dalam golongan al-ismul ladzi la yansarifu. Ya. Mithlu, contohnya apa? Ahmadu. Ya, Ahmadu. Kita mengetahui Ahmadu itu tidak ditanwin. Sehingga dia termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, di dalam Ahmadu fihil alamiyatu wa waznul fi'li. Di dalam Ahmadu itu terdapat dua illah. Illah yang pertama adalah al-alamiyah, bahwa Ahmad ini merupakan nama. Kemudian illah yang kedua, wa waznul fi'li. Ahmadu itu mengikuti wazan fi'il. Ya karena kita mengetahui bahwa itu mengikuti wazan fi'il tertentu. Yaitu, ya hamida yahmadu. Kemudian dari yahmadu, ketika domirnya ana menjadi ahmadu. Karena terdapat dua illah dari illah yang 9 tadi, maka ahmadu itu tidak dapat ditanwin. Kemudian wa ata'syanu. Ya, contoh yang kedua adalah ata'syanu. Haus. Nah, fihil wasfiyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Nah, dalam ata'syanu ini juga ada dua illah. Illah yang pertama adalah al-wasfiyah. Ya, bahwa ata'syanu itu menunjukkan akan sifat. Kemudian illah yang kedua, ya sebab yang kedua yaitu ziyadatul alifi wan nuni. Yaitu adanya tambahan alif dan nun di akhir. Yaitu ata'syanu. Karena ada dua illah ini, maka ata'syanu itu termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Artinya dia tidak ditanwin. Kemudian contoh yang ketiga, wa masajidu. Ya, masajidu. Jamak dari masjidun. Ya, artinya masjid. Maka dia juga termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Namun fihi illatun wahidatun. Di dalam masajidu itu hanya ada satu illah. Ya, satu illah. Wahiyya sighatu muntahal jumu'i. Yaitu masajidu itu mengikuti wazannya sighah muntahal jumu'. Yaitu bentuk yang menunjukkan ya ujung dari jamak. Artinya sudah yang paling jamak. Nah, contohnya yang mengikuti wazan mafa'ilu di sini. Maka kalau ada satu kata yang mengikuti wazan dari sighah muntahal jumu', itu sudah menempati kedudukan dua illah. Ya, menempati kedudukan dua illah. Artinya dengan satu sebab ini saja sudah cukup bahwa suatu kata itu masuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Kemudian kita lanjutkan, walil mamnu'i minas sarfi babun khassun. Ya. Dan untuk al-mamnu' minas sarf ini, itu terdapat bab yang khusus. Fihi bayanu asbabil man'i minas sarfi. Yang dalam bab khusus tersebut, itu terdapat penjelasan, ya penjelasan yang menjelaskan sebab-sebab terlarangnya kata tersebut dari tanwin. Ya, atau sebab di mana suatu kata menjadi mamnu' minas sarfi. Kemudian wa tawdihi ahkamihi. Yang di dalam bab yang khusus tersebut terdapat ya penjelasan ya mengenai hukum-hukumnya. Ya. Dan juga wal maqsudu huna
ma yata'allaqu bi'a'rabihi. Adapun yang dimaksud di sini, yaitu pembahasan dalam bait ke-43 ini, itu hanya apa-apa yang terkait dengan i'rabnya. Ya. Artinya nanti sebab-sebab mengapa suatu kata menjadi mamnu' minas shorf, kemudian penjelasan hukum-hukumnya, itu nanti akan ada bab yang khusus. Yang dibahas di sini hanyalah yang terkait dengan i'rabnya. Fahuwa yurfa'u bid-dhammati. Maka alismul ladzi la yansarifu ini itu marfu'nya dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dan mansubnya dengan fathah. Ya, dengan fathah. Wa yujarru bil fathati aidan niyabatan 'anil kasrati. Dan alismul ladzi la yansarifu itu majrurnya juga dengan fathah. Artinya mirip dengan atau sama dengan mansubnya. Niyabatan 'anil kasrati. Dan fathah ini, ya, tanda jar dengan fathah ini itu menggantikan tanda asal untuk majrur, yaitu kasroh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Ya, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Dan sungguh Yusuf telah datang kepadamu, ya, sebelum itu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, maka di sini kita melihat bahwa Yusufu, ya, Yusufu itu adalah fa'il untuk ja'a. Ya, fa'il untuk ja'a. Maka karena Yusufu ini fa'il, maka dia marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah mengikuti tanda asal dari i'rab. Ya, maka ini yurfa'u bid-dhammati. Ya. Kita lihat catatan kaki ini di surat Ghafir ayat ke-34. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummah. Ya, Inna Ibrahima kana ummah. Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Ya. Maka di sini perhatikan kata Ibrahima. Ya, Ibrahima itu juga mamnu' minas shorf atau alismul ladzi la yansarifu. Dia mansub karena kedudukannya sebagai isim inna. Nah, kita lihat di sini bahwa tanda nasabnya itu adalah fathah, yang mengikuti tanda asal dari i'rab nasab. Ya, maka wa yunsabu bil fathati. Kita lihat catatan kaki, ya, ini ada dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Kemudian ya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila ya kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ya, dengan yang lebih baik darinya. Maka perhatikan kata ahsana, ya, bi ahsana. Asal katanya adalah ahsanu. Ya, ahsanu. Namun dia majrur dengan huruf jar ba. Nah, dia majrur dengan apa? Tidak dengan kasroh, namun dengan fathah. Ya, karena itu dibaca bi ahsana minha.
Ya, maka ini al-ismul ladzi la yansharif itu marfu dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah dan majrur dengan fathah juga. Kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Kemudian kita kembali ke atas, wa yustathna min dzalika mas'alatani. Dan untuk hal tersebut, yaitu isim atau al-ismul ladzi la yansarifu, itu terdapat dua masalah atau dua perkara yang dikecualikan. Ya, di mana yujarru fihi mal mamnu'u minas sarfi bil kasrati 'alal asli. Di mana dalam dua keadaan atau dua masalah tersebut itu al-ismul ladzi la yansarifu atau al-mamnu' minas sarf itu majrur dengan kasroh mengikuti tanda i'rab asal. Ya, jadi dikecualikan darinya itu dua masalah atau dua perkara. Al-ula, permasalahan yang pertama atau perkara yang pertama atau keadaan yang pertama, an yakuna mudhafan. Ya, an yakuna mudhafan. Yaitu ketika al-mamnu' minas sarf tersebut itu dalam keadaan mudhaf atau menjadi mudhaf. Jadi ketika dalam susunan idhofah kemudian al-ismul ladzi la yansharif ini menjadi mudhaf, maka dia majrurnya dengan kasroh mengikuti tanda i'rab asal. Nahwu contohnya wa'adtu fi masajidil qaryati. Wa'adtu fi masajidil qaryati. Saya telah memberikan nasihat di masjid-masjid di desa. Maka perhatikan kata masajidi di sini. Masajidi itu mengikuti sighah muntahal jumu', maka dia termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Ya, namun dia tidak majrur dengan fathah. Ya, tidak dibaca fi masajidil qaryati. Tapi dibaca fi masajidil qaryati. Mengapa? Karena dia menjadi mudhaf. Ya, dia menjadi mudhaf. Ya, mudhaf ilaihinya adalah al-qaryati. Karena dia menjadi mudhaf, maka dia kembali ke hukum asal dari i'rab majrur, yaitu majrur dengan kasroh. Qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka perhatikan kata ahsani di sini. Ya, ahsani. Ahsani itu termasuk dalam mamnu' minas sarf, namun mengapa di sini majrurnya dengan kasroh? Karena dia menjadi mudhaf. Ya, setelah fi, kemudian dia menjadi mudhaf, di mana mudhaf ilaihinya adalah taqwimin. Karena dia menjadi mudhaf, maka dia kembali ke hukum asal i'rab majrur, yaitu majrurnya dengan kasroh. Ya, kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini dalam surat At-Tin ayat ke-4. Kemudian fa in kana mudhafan ilaihi jurra bil fathati. Ya, namun jika al-ismul ladzi la yansarifu itu menjadi mudhaf ilaih, itu dia majrurnya kembali dengan fathah. Artinya majrur dengan kasroh tadi itu hanya ketika menjadi mudhaf. Kalau menjadi mudhaf ilaih tetap majrur dengan fathah. Nahwu contohnya kitabu Yusufa jadidun. Kitabu Yusufa jadidun. Ya, kitabnya Yusuf baru.
Maka perhatikan kata Yusufa. Yusuf itu termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Namun di sini majrur dengan fathah karena dia menjadi mudhaf ilaihi, bukan mudhaf. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran itu yang melebihi segala umat. Ya, kalau kita lihat di catatan kaki itu ada di surat Ali Imran ayat ke-33. Maka perhatikan di sini ada kata ala Ibrahim dan ala Imran. Ibrahim dan Imran itu keduanya menjadi mudhaf ilaihi, ya mudhafnya sama-sama kata ala. Nah di sini karena kedua kata tersebut itu mamnu' minas sharf, kemudian juga menjadi mudhaf ilaihi, maka dia majrurnya tetap dengan fathah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua, yaitu an tadkhula 'alaihil alifu wal lamu. Yaitu ketika al-ismul ladzi la yansarifu tersebut itu kemasukan alif lam atau kemasukan al. Ya. Ya kalau di dalam baitnya ya al ya. Jadi kalau misalnya al-ismul ladzi la yansarifu tersebut kemasukan al, maka dia majrurnya dengan kasroh. Nahwu contohnya sa'altu 'anil afdali minat tullabi. Sa'altu 'anil afdali minat tullabi. Saya bertanya mengenai yang paling utama di antara para pelajar. Maka perhatikan di sini ada kata al-afdali. Al-afdali yaitu afdal, afdalu itu termasuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Akan tetapi kenapa tidak dibaca anil afdala? Ya. Kenapa tidak majrur dengan fathah, tapi di sini majrur dengan kasroh? Karena afdal di sini itu kemasukan al. Kemasukan al. Ya, karena kemasukan al, dia majrurnya kembali dengan kasroh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ya, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ya. Dan janganlah ya kalian mencampuri mereka ya sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid-masjid. Maka perhatikan tadi kata al-masajid di sini, ya al-masajidi. Kita mengetahui bahwa masajidu tadi termasuk dalam sighah muntahal jumu', sehingga dia masuk dalam al-ismul ladzi la yansarifu. Namun mengapa di sini itu majrurnya tidak dengan fathah, namun kembali dengan kasroh? Karena dalam fil masajidi, ya kata masajid di sini kemasukan al. Karena kemasukan al, maka dia kembali ke hukum i'rab asal untuk majrur, yaitu majrurnya dengan kasroh. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Nah, kemudian kita lihat wa hadza ma'na qawlihi wa jurra bil fathati ila akhirih.
Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu ya dan jarkanlah dengan fathah dan seterusnya. Ai jurra bil fathati niyabatan 'anil kasrati. Maksudnya adalah majrurkanlah dengan fathah sebagai pengganti kasroh. Ma la yansarifu, yaitu isim yang la yansarif tadi. Ma lam yakun mudhafan, ya selama isim la yansarif tersebut tidak dalam keadaan atau tidak menjadi mudhaf. Au waqi'an ba'da al mubasyaratan min ghairi fasilin. Ya, atau selama isim la yansarif tersebut tidak terletak setelah al secara langsung. Ya, artinya tidak ada perantaraan antara al dengan alismul ladzi la yansarifu tersebut. Ya. Selama syaratnya terpenuhi, ya maka majrurkanlah dengan fathah. Ya, kecuali tadi kalau menjadi mudhaf, ya majrurnya dengan kasroh, atau kalau bersambung dengan al secara langsung, itu juga majrurnya dengan kasroh. Wa makna rodif atau rodifa, ya makna dari rodif itu adalah ai tabi'a, yaitu mengikuti. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu melanjutkan dalam bait yang ke-44 dan 45. Waj'al linahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Ya, waj'al linahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Maka jadikanlah nun, ya, pada contoh yaf'alani, ya, mereka berdua sedang melakukan, kemudian tad'ina, ya, engkau perempuan memanggil, kemudian wa tas'aluna, ya, dan kalian laki-laki bertanya, ya. Maka untuk contoh yaf'alani, kemudian tad'ina dan tas'aluna ini, jadikanlah nun sebagai raf'an. Ya, jadikanlah nun sebagai tanda rafa'. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah. Ya. Dan dihapusnya nun tersebut itu untuk sebagai simah, ya sebagai tanda untuk jazm dan nasabnya. Ya, jadi dalam keadaan rafa itu nunnya ditetapkan atau tetap ada, dan tanda jazm dan nasabnya itu dengan dihapusnya nun. Kalam takuni litarumi madhlamah. Ya, contohnya adalah lam takuni litarumi madhlamah. Ya. Itu engkau, wahai seorang perempuan, itu tidak dalam keadaan menginginkan keburukan. Ya. Maka di sini takuni yang pertama itu dalam keadaan jazm. Ya, majzum karena lam. Maka tanda jazmnya itu adalah dengan dihapusnya nun. Kemudian tarumi itu dalam keadaan nasab, ya, mengikuti pendapat. Nanti yang dijelaskan di sini mengikuti pendapat bahwa ada an yang diperkirakan setelah lam, ya, dan dia mansub dengan an yang diperkirakan tersebut, an muqaddarah tersebut, maka tarumi itu mansubnya dengan dihapusnya nun. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu subbab bait ke-44 dan bait ke-45, yaitu i'rabul amtsilatil khamsati, yaitu i'rab dari al-amtsilatul khamsah, atau sebagian juga ada yang mengenalnya sebagai al-af'alul khamsah. Ya, namun di sini yang digunakan adalah al-amtsilatul khamsah.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu melanjutkan penjelasan dari bait ini. Lamma faragha min dzikri ma yu'rabu minal asma'i bin niyabati. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang di-i'rab dengan tanda cabang, ya tanda pengganti, syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabati. Maka beliau memulai menjelaskan atau menyebutkan mengenai fi'il-fi'il yang di-i'rab dengan tanda cabang. Ya. Jadi sebelumnya ini adalah isim semua. Nah, di bait ini itu dijelaskan mengenai fi'il. Wahiyal amthilatul khamsatu. Yaitu yang disebut sebagai al-amthilatul khamsah atau ya permisalan yang 5. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan al-amthilatul khamsah kullu mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnaini. Ya. Yang dimaksud dengan al-amthilatul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari' yang alif itsnain itu bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut. Ya, artinya ya fi'il mudhari' tersebut itu mengandung alif itsnain. Au wawul jama'ati. Ya, atau fi'il mudhari' yang wawu jamaah itu bersambung dengan fi'il tersebut. Au ya'ul mukhatabati. Atau ya mukhatabah itu bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut. Jadi semua fi'il mudhari' yang mengandung dhamir alif itsnain, kemudian wawu jamaah dan ya mukhatabah itu disebut sebagai al-amthilatul khamsah. Nah, kemudian wal alifu qad takunu lil ghaibaini. Ya. Dan alif, maksudnya alif itsnain, itu kadang terdapat pada fi'il yang menunjukkan ghaibaini. Ya, ghaibaini berarti kata ganti orang ketiga, ya ghaib, dan 2 orang. Ya. Fa yubda'ul fi'lu bil ya'i. Maka fi'il itu dimulai dengan huruf ya. Ya, huruf mudhara'ahnya itu adalah ya. Au lil mukhatabaini. Ya, atau untuk mukhatab, ya kata ganti orang kedua, ya, dan 2 orang. Maka alif itsnain tadi bisa untuk kata ganti orang ketiga atau bisa untuk kata ganti orang kedua. Fayubda'u bitta'i. Maka fi'il tersebut dimulai dengan ta. Ya, huruf mudhara'ahnya itu adalah ta. Wa kadza wawul jama'ati. Ya, demikian juga wawu jama'ah. Ya, wawu jama'ah itu juga ada yang dimulai dengan ya dan ada yang dimulai dengan ta. Ya. Wa hadza ma'na kauniha khamsatan. Nah, maka inilah maksudnya keadaannya itu ada 5. Ya. Jadi ada ya mukhatabah itu 1, itu kata ganti orang kedua perempuan. Nah, kemudian wawu jamaah itu ada yang dimulai dengan ya, ada yang dimulai dengan ta. Kemudian alif itsnain ada yang dimulai dengan ya, ada yang dimulai dengan ta. Nah, itu maksudnya adalah al-amthilatul khamsah, ada 5. Kemudian ya beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, fahadihi turfa'u bithubutin nuni niyabatan 'anid dhammati. Maka al-amthilatul khamsah ini itu dirofakkan atau tanda rofaknya itu adalah dengan thubutun nun atau dengan terdapatnya nun. Ya, terdapatnya nun itu menunjukkan tanda rofaknya. Niyabatan 'anid dhammati. Dan thubutun nun tadi
itu sebagai pengganti tanda asal rofa yaitu dhammah. Nahwu contohnya hal tasiluna arhamakum. Ya, hal tasiluna arhamakum. Apakah kalian, ya wahai para lelaki, itu menyambung tali silaturahmi kalian? Maka tasiluna ini dalam keadaan rofa. Ya, dan atau dalam keadaan marfu. Tanda rofa'nya itu adalah tetap adanya nun tadi. Ya, tasiluna. Nah, nun yang di akhir itu adalah tanda rofa'nya. Kemudian kita lihat catatan kaki ya terkait hal ini. Fi qaulihi ta'ala, ya, dan dalam firman Allah Ta'ala, ya, yaitu illa ayya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ya, illa ayya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ya, kecuali jika istri-istrimu, ya artinya hunna, itu memaafkan, atau an ya'fuwa, dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah. Maka ya'funa itu dhamirnya hunna, ya, kemudian ya'fuwa, ya, ya'fuwa di sini itu adalah ya fa'ilnya alladzi, berarti kembalinya kepada huwa. Nah, di sini yang menjadi pembahasan ya mengapa ya'funa di sini itu seharusnya kan dalam keadaan mansub. Ya, mansub karena adanya an. Namun kenapa tetap ada nun di situ? Padahal tadi dikatakan nun adalah tanda rofa. Sementara dalam keadaan nasab dan jazm dihilangkan nunnya. Nah, maka di sini dijelaskan al-fi'lu ya'funa mabniyun 'ala sukuni liittisalihi binunil inathi. Ya. Maka ya'funa ini itu mabni dengan sukun. Ya, jadi ingat mabni. Mengapa? Karena bersambung dengan nun inath. Maka nun yang ada di akhir itu bukan nun tanda rofa tapi nun inath. Artinya dia dhamir. Ya, dhamir tidak mungkin dihilangkan. Dan fi mahalli nasbin. Ya, maka dia menempati kedudukan nasab karena adanya an tadi. Wa nunul inathi fa'ilun. Dan nun inath tadi itu menjadi fa'il. Fal wawu lamul fi'li. Ya, dan wawu tadi ya itu adalah wawu lam dari fi'il. Ya, wawu itu adalah lam fi'il. Artinya huruf ketiga dari fi'il, fa'ala. Ya, wawu itu adalah lam fi'ilnya. Kemudian kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wa waznuhu yaf'ulan, ya di sini disebut, tapi wallahu a'lam seperti yang tepat yaf'ulna. Ya, yaf'ulna. Maka wazannya itu mengikuti yaf'ulna. Ya. Yaf'ulna, ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, ya'funa itu mengikuti yaf'ulna. Li'annahu min afa ya'fu. Ya, karena ya'funa ini itu berasal dari afa ya'fu. Bi khilafi, maka ya'funa ini itu berbeda dengan ar-rijalu ya'funa. Ya. Maka ya'funa itu bisa untuk mereka laki-laki dan juga bisa untuk mereka perempuan. Kalau untuk yang ar-rijalu ya'funa, ya para lelaki tersebut itu yang mereka memaafkan, fal wawu dhamirul jam'i. Maka wawu yang ada pada ya'funa itu adalah dhamir jama'. Ya, fa'ilun, dan itu merupakan fa'ilnya. Walamul fi'li mahdzufatun.
Nah, di sini lam fi'ilnya itu yang dihapus. Wa asluhu, ya, dan asalnya adalah ya'fuwuna. Ya, ya'fuwuna. Artinya seharusnya ada wawu di sebelum atau wawu setelah fa. Namun dihapus. Wan nunu alamatur raf'i, dan nun yang ada di sini adalah tanda rafa. Fataqulu fi halatayil jazmi wan nasbi, ya, dan untuk yang seperti ini, untuk yang ar-rijalu ya'funa, maka engkau mengatakan dalam dua keadaan, yaitu keadaan jazm dan nasab, ar-rijalu lan walam ya'fu. Ya, ar-rijalu lan walam ya'fu. Artinya lan ya'fu dan lam ya'fu. Artinya ketika ya'funa yang domirnya hum, itu adalah ketika dalam keadaan nasab dan jazm, itu nunnya dihapus. Tapi kalau ya'funa yang domirnya adalah hunna, ya nun inath, itu tidak dihapus. Fal furuqu baina ar-rijalu ya'funa wan nisa'u ya'funa thalathatun, ya, fata'ammalha. Maka perbedaan-perbedaan yang terdapat pada ar-rijalu ya'funa dan wan nisa'u ya'funa, itu walaupun sama-sama ya'funa, itu ada 3 perbedaan. Fata'ammalha, maka perhatikanlah. Namun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, arba'atun au aktsaru. Ya. Perbedaannya itu ada 4 atau bahkan lebih. Ya, maka perhatikanlah. Kemudian kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bima ta'maluna basir. Ya, kalau kita lihat catatan kaki, itu ada dalam surat Al-Hadid ayat ke-4. Ya, wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka perhatikan ta'maluna di sini itu dalam keadaan rafa. Nah, karena dalam keadaan rafa, maka tanda rafa'nya itu adalah dengan adanya nun yang ada di akhir ta'maluna tersebut. Kemudian kita lanjutkan wa tunsabu wa tujzamu, ya, bihadzfiha. Dan al-amthilatul khamsah itu dinasabkan dan dijazmkan dengan menghapus nun tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya. Qad tuhdhafun nunu li ghairi nasibin au jazimin. Ya. Namun terkadang nun itu dihapus walaupun tidak ada penasab dan tidak ada penjazm. Ya, jadi di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan kondisi bahwa terkadang fi'il mudhari itu nunnya dihapus walaupun tidak ada penasab maupun penjazm. Ya. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ya. Dan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Ya. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Ya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim biraqmi ya 93 pada nomor yang 93. Fakhudhifatin nunu min qawlihi wa la tu'minu li ghairi nasibin au jazimin. Ya. Maka perhatikan pada
wala tu'minu hatta tahabbu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini yaitu nun di sini dihapus ya, dari sabda beliau wala tu'minu. Li ghairi nasibin au jazimin, padahal tidak ada penasab dan tidak ada penjazm. Ya. Maka beliau melanjutkan wahiya lughatun sahihatun qalilatul isti'mali. Maka yang seperti ini itu adalah ya, bahasa atau dialek yang sahih. Ya. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ya, manusia yang paling fasih. Ya, karena itu pasti bahasa yang beliau gunakan itu adalah bahasa yang fasih, ya, bahasa yang betul. Namun qalilatul isti'mali, namun jarang digunakan. Wa minhu qaulu Umar radhiyallahu anhu fi qatla Badrin. Dan di antara contohnya itu adalah ucapan Umar radhiyallahu anhu ya ketika ya ada orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Ya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya membiarkan para mayat orang yang terbunuh ya di perang Badar ya orang-orang kafirin selama 3 hari. Ya, di antaranya adalah Abu Jahal, kemudian Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah. Dan beliau kemudian berbicara kepada para mayat tersebut. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kaifa yasma'u?" Ya, bagaimana mungkin mereka dapat mendengar? Wa anna yujibu. Ya, dan kapan mereka dapat menjawab atau merespon ucapanmu wahai Rasulullah? Wa qad jayyafu. Ya, padahal mereka dalam keadaan sudah ya membusuk. Ya, maka perhatikan di sini ya yasma'u di sini itu walaupun tidak ada penasab dan penjazm itu tetap dihilangkan nunnya. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Rawahu Muslimun, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya biraqmi alfaini wa thamanimi'atin wa arba'in wa sab'ina. Pada nomor 2874. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Niyabatan anil fathati. Ya, jadi dihapusnya nun tersebut itu kalau dalam keadaan tadi ya tunsabu tadi itu dihapusnya nun itu sebagai pengganti fathah karena tanda asal dari nasab adalah fathah. Wasukuni, sedangkan yang tadi dijazm itu dihapusnya nun sebagai pengganti sukun karena sukun adalah tanda asal jazm. Nahwu contohnya la yanbaghi lil aghniyai an yata'akhkharu an musa'adatil ajizina. Ya, tidak selayaknya bagi orang-orang yang kaya untuk menunda ya menolong orang-orang yang lemah. Maka perhatikan yata'akhkharu. Maka pada yata'akhkharu itu ada penasabnya yaitu an. Maka tanda nasabnya apa? Yaitu dihapusnya nun. Karena asalnya yata'akhkharuna. Karena kemasukan an menjadi yata'akhkharu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka jika ya
kalian tidak dapat membuatnya, ya, dan pasti kalian tidak akan membuatnya. Maka taf'alu yang pertama itu majazum dengan lam. Ya, maka tanda jazmnya itu adalah dihapusnya nun. Kemudian taf'alu yang kedua itu mansub dengan lan. Ya, dan tanda nasabnya itu adalah dihapusnya nun. Kita lihat catatan kaki, ya, suratul Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat ke-24. Huna jatama'a amilani in walam. Nah, di sini itu terkumpul dua amil. Ya, yaitu in dan lam. Ya, kita tahu bahwa in dan lam itu sama-sama penjazm. Ya, maka illam. Nah, yang menjazmkan itu in atau lam. Nah, ini yang ingin dibahas oleh asy-syaikh. Ya. Kemudian beliau menjelaskan wal amalu litsani. Ya. Yang beramal adalah yang kedua, yaitu yang lam. Li'annahu syadidul ittisali bil mudhari'i. Ya, karena itu yang kuat dekatnya dengan fi'il mudhari. Ya kan fi'il mudhari itu paling dekatnya dengan lam. Tadi in lam taf'alu. Ya, illam taf'alu. Nah, yang dekat dengan fi'il mudhari'nya kan yang lam. Ya, karena itu beliau berpendapat yang beramal adalah yang lam. Nah, di sini kemudian ada tambahan dicetakan dari Ibnul Jauzi, ya, wali annaha dakhalat alaihi qabla dukhulil lam. Ya, dan lam tersebut itu masuk ke dalam taf'alu sebelum masuknya lam. Ini wallahu a'lam, ini mungkin yang dimaksud adalah dakhalat alaihi qabla dukhuli in. Ya, bahwa lam tersebut itu masuk ke taf'alu sebelum masuknya in. Ya, karena itu, karena lebih dekat, jadi lam masuk dulu, baru in. Bi khilafi in, ya, berbeda dengan in. Faqad tadkhulu 'alal madhi, ya, karena in itu terkadang masuk ke dalam madhi, wa qad yaliha lismu, ya, dan juga terkadang diikuti oleh isim. Ya, karena itu keterikatannya tadi yang dimaksud di sini adalah keterikatan dengan fi'il mudhari itu lebih kuat lam itu. Ya, itu ternyata maksud dari li'annahu syadidul ittisali bil mudhari'i. Keterikatannya itu lebih kuat dengan fi'il mudhari. Karena kalau in itu bisa masuk ke madhi dan bisa diikuti oleh isim. Ya. Qalahul Akbariyu fi i'rabil Qur'ani. Hal ini diucapkan oleh Al-Akbari dalam kitab beliau I'rabul Qur'an Al-Mujallad Al-Awwala, ya, pada jilid pertama, dan As-Safhatal Arba'ina pada halaman ke-40. Ya, ini tidak ada dalam cetakan dari Ibnul Jauzi yang kutipan ini. Waqila, ya, dan ada ulama, ya, ulama tafsir atau i'rab yang mengatakan al-amalu lil awwali, yang beramal itu yang pertama, yaitu yang in. Lisabqihi wa quwwatihi, karena in itu yang lebih awal, lebih dahulu, dan juga lebih kuat. Mengapa dikatakan lebih kuat? Li'annaha tu'thiru fi fi'li syarti wa jawabihi. Karena in itu memberikan pengaruh pada fi'il syarat, dan juga memberikan pengaruh kepada jawab syaratnya. Wala qimata kabirata lihadzal khilafi. Ya, dan sebetulnya tidak ada, ya, nilai yang atau arti yang besar dalam perbedaan pendapat ini. Ya, mau yang menjazmkan in atau lam itu sebetulnya tidak terlalu esensial. Mengapa? Li'annal mudhari'a majzumun ala ayyi halin. Karena fi'il mudhari' tadi itu dalam keadaan yang manapun tetap dalam keadaan majzum. Kita kembali ke atas. Ya, wa hadza ma'na qawlihi waj'al li nahwi yaf'alanin nuna ila akhirih.
Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, dan jadikanlah nun untuk contoh yaf'alani, ya, dan seterusnya. Wa'abbara biqawlihi linahwi isyaratan ila annaha laysat alfadhan ma'lumatan. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengungkapkan dengan linahwi. Ya, ini ungkapan yang sangat bagus menggunakan linahwi. Mengapa? Isyaratan ila annaha laysat alfadhan ma'lumatan. Itu sebagai isyarat bahwa yaf'alani di sini itu bukan lafadz yang diketahui secara pasti. Kal asma'is sittati. Ya, seperti al-asma'us sittah. Karena kalau al-asma'us sittah itu lafadznya sudah jelas. Ya, abun, akhun, hamun, dan seterusnya. Namun kalau di sini, yaf'alani itu bukan untuk fi'il fa'ala yaf'alu saja. Namun untuk seluruh fi'il yang mengikuti wazan ini. Ya, jadi kuncinya ini adalah wazan. Bukan nama fi'il. Ya, artinya fi'il yang selain fa'ala yaf'alu pun mengikuti hukum ini. Ya, karena itu sebagian ulama mengungkapkan lebih tepat disebut sebagai al-amthilatul khamsah. Ya, contoh atau permisalan yang 5. Karena kalau fi'ilnya banyak sekali selama mengikuti wazan ini. Dan di sini wa innama hiya tasduqu ala kulli mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnaini ila akhirih. Ya, dan ini itu sesungguhnya hanya memungkinkan untuk setiap fi'il mudhari yang alif itsnain itu bersambung dengannya. Dan seterusnya. Wa qawlihi, ya, dan wa qawluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala simah, ya, simah bikasri sinil muhmalati hiyal alamatu. Ya, simah itu artinya adalah alamah, tanda. Ya, ucapan Ibnu Malik simah itu adalah alamah. Bikasri sinil muhmalati. Ya, dengan mengkasrohkan sin yang muhmalah. Ya, sin yang muhmalah itu maksudnya sin yang tidak bertitik. Ya, ini istilah dalam ilmu penulisan. Ya, karena zaman dahulu, ya, baik sin, kemudian shin, itu ditulis seperti itu. Ya, tidak ada titiknya. Karena itu yang membedakan itu adalah sin muhmalah, itu adalah sin. Ya, seperti itu. Betul-betul sin yang ini. Wa fi'luha wa sama yasimu simatan. Ya, dan fi'ilnya adalah wa sama yasimu simatan. Wa sama madhi yasimu mudhari simatan, masdarnya. Ya, di mana ta itu menggantikan yang wawu. Mithalu wa'ada ya'idu idatan. Ya, itu mengikuti wazannya wa'ada ya'idu idatan. Ya, wa sama memberikan tanda, wa'ada itu berjanji. Ya, berjanji, maka di sini masdarnya itu tak yang ada di situ menggantikan wawu. Wa qawluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kalam takuni litarumi madlamah, ya, itu adalah mathala bil awwali lil jazmi. Ya, beliau mencontohkan untuk yang pertama, yaitu takuni, itu adalah contoh jazm. Jazmnya dengan lam, majazum dengan lam, tanda jazmnya dengan dihapusnya nun. Kemudian litarumi, ya, wathani lin nasbi. Dan yang kedua itu adalah contoh untuk nasab. Ya, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan lin nasbi bi anil muqaddarati ba'dal lami. Ya, penasabnya itu adalah an yang muqaddarah, yang diperkirakan setelah lam. Ya, seolah-olah ada li antarumi, tapi annya diperkirakan.
Kemudian juga diceritakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan wa ma'na tarumi tatlubi. Ya, wa ma'na tarumi tatlubi. Ya, engkau perempuan, seorang perempuan menginginkan. Wa madlamah bi fathil lami az-zulmu. Ya, wa madlamah bi fathil lami az-zulmu. Madlamah dengan fathahnya huruf lam itu adalah artinya az-zulm. Ya, keburukan. Kemudian waqad mathala biqaulihi yaf'alani wa ma ba'dahu lirraf'i. Dan beliau memberikan contoh untuk yaf'alani, kemudian tad'ina dan tas'aluna, ya, wa ma ba'dahu, yaitu yang setelahnya, yaitu tad'ina dan tas'aluna, itu contoh untuk fi'il al-amthilatul khamsah yang rafa'. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.